محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, atas izinnya kita baru saja melaksanakan kewajiban sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah atau menghadiri majelis ilmu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang bersalawat kepada Nabi bukan kita saja. Yang bersalawat itu bukan jamaah musajid Istiqlal saja, tetapi innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bersalawat itu Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka kita orang-orang beriman juga diwajibkan bersalawat kepada Nabi. Sebab yang akan memberikan syafaat, pertolongan, bantuan nanti di akhirat adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah rahimahumullah, lai sehat baik saudara, lamakan baik tua, gak lama nampak nampak. Biasanya kalau bapak makan kasurau, makan malaki negari. Sebab kalau sudah isar itu makan ayam dulu. Aku doakan Bapak Ibu sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal ibadah bertambah. Amin ya rabbal alamin. Amal ibadah bertambah, kudape jamaah bertambah waktu alina. Satu wirid jamaah bertambah. Ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 120. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang-orang beriman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu sebelum kamu mengikuti millah mereka. Tidak kalama lalunya do dak katana artinya sabalu nawa patuah kainyo, sabalu nawa bertekuk lutut. Maksud millah itu mufassir menjelaskan ada maknanya
agama, ada maknanya budaya, ada maknanya tabiat, parangai, karakter. Jadi sebelum awak contohnya, sebelum awak ikuti, nyonya tak kesenang. Itu Allah mengatakan bahwa di dunia itu kan ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, dan agama-agama yang lain. Tapi disebutkan bahwa kau tak kesenang oleh Islam. Apalagi orang-orang Yahudi. Di Indonesia itu Bapak Ibu dan di Sangkolo ada orang Yahudi, banyak orang Yahudi. Ambo dulu sebelum Covid pernah ceramah di sebuah masjid menyinggung masalah Yahudi itu, langsung ingatkan ambo di petugas masjid, Ustaz tak kasih kuat Yahudi Ustaz aja. Oh bayo masih mulan biro di Padang kan dulu gelat dia. Kalau sangko kok aku di Israel sedo kan, sangko dia berikaya orang biro di Padang kan. Di Indonesia banyak. Bahkan rumah ibadahnya sinagog ada di mana ada, ya kan? Ada. Nama rumah ibadahnya sinagog kan. Menara apa namanya? Tanduk, kalau tanduk ada di mana ada. Tinggi lo sebagai logo atau lambang dari Yahudi ada di Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh yang pun ada di Indonesia. Sesekali Bapak Ibu undanglah Bapak Dr. Saifullah, tahu mana ranji-ranji Yahudi Indonesia, tahu beliau. Sesekali diundang ke Dalil siapa tokoh Barat kemarin ranji Yahudi itu. Undangan lain. Ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang awak membenci orang Yahudi, awak berang ke orang Yahudi, rupanya kadang parangai Yahudi wak tiru doang. Aku intikan jiwa malam ini wak karakter orang Yahudi dalam Al-Quran. Jadi ada tabiat karakter orang Yahudi dalam Al-Quran. Di satu sisi wak berang dia tu, tapi kadang mohon maaf parangai wak sama orang dinyoba. Bahwa perangai orang Yahudi dalam Al-Quran, yang pertama dia tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Apa nikmat Allah kepada Bani Israel? Bani Israel itu kan garis milik orang Yahudi itu, garis miliknya. Bapak Ibu, dia taruh diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun, selamatkan oleh Allah. Kemudian ada yang lebih hebat, kaum Yahudi itu diberi makan oleh Allah langsung makanan dari serbu. Dari serbu langsung diturunkan makanan Pak. Namanya dalam Al-Quran manna dan salwa. Di nama makanan yang langsung Allah akhir ke kaum Yahudi di sekitaran Bukit Tursinaru waktu itu terjadi kelaparan, diturunan langsunglah makanan namanya manna dan salwa. Awak di Indonesia boleh beli turunan manna dan salwa. MBG itu ya. MBG. Ada manna dan salwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia makanan dalam sebuah dalam riwayat yang lain dikatakan tidak sekali hampir 2 tahun lamanya dari dia tu. Sudah tu tak ada bersyukur. Kecilnya bosan itu kekoyo je. Tidak ada lain-lain. Jadi tidak amu bersyukur. Kalau ada orang tidak amu bersyukur terhadap nikmat Allah, apa beda dengan Yahudi? Apa beda? Sama dengan Cina. Makanya kadang awak berang orang Yahudi, mencerca orang Yahudi, merabu orang Yahudi, tapi lupa sama dengan Cina. Sama dengan orang Yahudi banyak tidak bersyukur,
dan kurang apa banyak dan suku mau beta bisa dah ada nama suku sekalian dah siapa nak mau suku tu inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar nanti dah amu solat nama ngaku dah nama ngaku dah Islam yang dah amu solat aku sama dia ini yang dah bersyukurin dengan Allah kan sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak dari nikmat banyak fasalli li rabbika wanhar maka salatlah karena Tuhan dan berkorbanlah nikmat banyak dari dia Allah indah yusafu wa qurban. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah kalau dicoba menghitung nikmat Allah tak kata hitung jawabannya yusabana banyak wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah tak mampu kamu menghitungnya banyak terus banyak tapi orang banyak merasa kurang tadi merasa bansai karena bansai banyak merasa bansai, banyak merasa miskin. Bukan dia kerana merasa miskin, mohon maaf, kadang mental kebana nak kayu, sehingga nak berkembang. Sebab menurut Yusuf Qaradawi, miskin itu berasal dari kata sakana yaskunu, artinya tetap tidak berubah tak kayu pusing, tak mau berputar. Ibu bapak jamaah yang berdoa karakter itu tidak amu basuku. Kalau ada orang awak amu basuku ki Allah sama dengan bodoh air. Ada beda tu. Pertama karakter orang Yahudi. Kedua karakter orang Yahudi adalah ingkar janji. Yusabana pantu. Itu masuk kalawi apa? Masuk kalawi itu. Masak pagi mantap siang, masak siang mantap sore, masak sore mantap malam balik. Berputar-putar saja itu bertarik. Aduh saya alasannya. Cobalah jadi ketika Israel lah namanya gencatan senjata. Kini gencatan senjata besok diserang lo dia. Kini damai besok diserang lo dia. Yo mana ingkar janji atau tak kurang awak ingkar janji banyak beda ada tak kurang awak panutunya panutu gadang itu kalau panutu ketek itu panutu gadang menyembunyikan kebenaran itu panutu kalau adalah kurang awak yang tak itu walaupun di inyo tidak orang Yahudi tapi para itu lah terkait. Sebab Bapak Ibu, ada bahkan awak pun tak bisa menjadi orang Yahudi sebab agama Yahudi itu agama etnis, Tak bisa masuk ke sana. Indonesia memandang awak itu tentu awak itu rendah gitu. Tak bisa ya pindah ke Yahudi. Sebab menurut itu yang lebih mulia, etnis yang mulia di muka bumi itu. Alasannya kan dalam Al-Quran kecilnya itu wa anni faddaltukum 'alal alamin dengan menjadi kelebihan di Allah dari seluruh orang yang ada di muka bumi itu jadi Bapak Ibu rahimahullah secara agama memang tak mungkin awak masuk Yahudi tapi secara parangai mungkinlah mulai mandiri atau mungkin tak kaya yang munafik dan mana idza haddasa kadzaba wa idza ahada akhlafa wa idza umina khana. Apabila berkata bohong, apabila berjanji kia, apabila dipercaya kianat. Itu perangai itu. Itu mana perangai itu? Jadi walaupun Bapak Ibu awak lebih enak Yahudi kan kira perangai semua ini awak. Kiranya maling teriak maling rupanya. Sebenarnya membiang buat cerca Yahudi itu kan betul kan betul kadang. Di
jangan sekali-kali tiru perangai orang Yahudi. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi. Allah lama imbau yang itu supaya menepati janjinya. Itu betul. Kira-kira ada orang yang ikat janji Pak Ibu? Lain tak? Lain. Nyo rasul-rasulnya kalau tidak tapek janji, capek konfirmasi. Capek konfirmasi. Laba janji bana membayar. Contohnya mah janji bana tanggal sekian, kota tanggung akan digadang, mengecek mandai berminyak air. Yuta pengaruh awak denyo, tapi 0,0. Ada lo pemimpinan berjanji tak kayak awak tak pilih awak buat awak bangunin awak atok langit wa cina kan, awak lantai langit wa cina kan, awak tukar di kampung sebelah. Dah tu letak pilihnya, ada tak janji ya. Dah berdoain bersama dengan sering ingkar janji. Itu karakter mereka yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, karakter orang Yahudi di dalam Al-Quran adalah mereka membangkang dan suka banyak-banyak tanya. Kan dikisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 68. Disuruhnya mandabi aja jauh. Disuruh orang Yahudi itu sembelihlah seekor sapi. Itu tanya Ambo barau muai barang andang jam itu. Padahal kalau ke kerajaan saya tolong dah biar jadi. Perintahkan menyembelih seekor sapi. Biasa sebarang sapi selesai pak. Tapi dia tanya, barang andangnya. Jawe lah di Allah melalui Nabi Musa kan. Indah gadang indah loke te yang sedang saja sedang elok pak. Alalah. Ditanya je lain mah. Apa warna simpel kan? Lah nampak ukuran jami ko warna jami ko lah tanya lain. Oh warnanya ke kuning-kuningan. Lah tahu lah dia tahu warna. Itu tanya dia, apa kondisi jami itu? Allah dipakai membaca atau alur je. Kalau dulu kan membaca ladang sama kan jami. Ini di masjid je lain. Jami dari Cina saja kan. Dulu dipakai lampu baca jami itu banyak tanu berkilah-kilah membantah banyak tanu tujuannya supaya lapeh dari kewajiban. Gimana namanya tanu? Orang awak ada tak itu di mana ada doanya? Contohnya di itu lalu bobo. Contohnya Ustaz bertanya je Ustaz, mana wajib berkorban atau membayar hutang Ustaz? Gua awal pertanyaan gua. Kalau jawaban itu pasti membayar bayar hutang dulu, baru berkorban. Tapi rupanya tujuannya bertanya itu adalah kiranya baru hutang membeli rumah, kredit rumah. Kalau hutang rumah pada tahun lah muai. Aduh 5 balik tahun hutang rumah. Berarti selama 5 balik tahun kau ada nama air dapat korban dan ustaz. Jadi kalau dia kan, lalu PC. Sudah tu lalu nasdo misalkan rumah nan 5 balik tahun dan cicilan kau, ambil lo tu je. Hutang lo 5 tahun lagi. Tak, hutang sah, cicilan itu berarti tidak wajib ada korban besar. Tanya dengan mana dulu hutang pada korban? Dulu, pada tahun tu 5 balik tahun, tambah 5 tahun, 22 tahun baru hutang. Tu akhirnya balai tahun ke-21 meninggal. Itu jadi berkorban loh. Jadi itu tanya itu supaya lapih. Jadi dulu orang akan cadik tapi cadik jadi burunya ada orang cadik elok pak itu ada orang cadik buruh. Kalau cadik buruh kau nak ayo pak ini orang kabalabu saya demikian
Ini nak kadang Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi orang Yahudi itu banyak tanya. Tujuannya bertanya itu supaya lebih dari kewajiban. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, awak tu tak boleh qila wa qala wa kasratus su'al. Tak boleh desas-desus, tak boleh banyak tanya. Bertanya lalu bertanya tu boleh bukan boleh tu, yang tak boleh banyak tanya. Bertanya boleh bukan boleh tu kalau ragu bertanya. Tapi kalau lah dicalehan, lalu cale tu dasarnya paham soalnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi enam kategori karakter orang Yahudi. Yang pertama tadi bapak ibu, yang pertama adalah tidak membasuh. Nan kedua ingkar janji. Nan ketiga banyak tanya, berkila-kila, berkelok-kelok, mengecek yang panah, tapi nak jalan. Boleh masalah ada orang kalau mengecek setiap tapi kalau lalu timur menyumbang ada dua jalan. Kalau timur dirampik rampik pun untuk nak kayu, untuk nak jadi kini negara dia kan. Tapi sudah itu nak dol dalam sudah. Itu karakter orang Yahudi yang ketiga. Yang keempat merubah ayat. Dinyo ayat dirubah, kitab-kitab suci dirubah, bahkan kitab Taurat dirubah. Disembunyikan kebenaran Allah yang katakan demikian dalam surat An-Nisa. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Jadi keracunan di antara orang Yahudi adalah ada yang merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kami dengar, kami membangkang. Jadi menyerubah itu, nyurubahnya ayat-ayat sesuai dengan keinginannya. Akhirnya kau baik kurang adalah memakai ayat itu sesuai dengan keinginannya. Ayat-ayat itu dipilih-pilih, dan ayat itu pun tidak perlu dia melakukan manipulasi, dia melakukan. Ada orang misalkan Bapak Ibu ayat yang disampaikan misalkan ayat-ayat jihad, ayat-ayat sosial yang lain ada sampai. Dia pilih-pilih ayat itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan pahamnya. Memandang ayat tidak secara tekstual dan kontekstual, tetapi sesuai dengan keinginan. Orang lain ini berubah, yang kicu aja orang. Bayanganlah kitab suci dirubah. Orang kita adalah berubah. Contoh misalkan di awak di Minang, nyurubah ranji garis keturunan orang ubah kelon ranji ku sekete supaya nak bisa jadi dapat kelompok inyo dan tanah wilayah ku dapat di kelompok inyo. Anak kelompok lain ku tak ada dapat jalan. Ada orang tak itu lain di mana tak ada ada perangai. Yo lain tu tapi cilu taknya ranji ubah. Coba nyo tapi bertanya nyo nak lain tu nak kenyo bertanya kan kira lah selesai lah. Harusnya gaya itu cenderung kepada ranji orang berubah, ranji tanah berubah. Ranji juga cukup kecil kelompok sian itu malah kok kami tenyo kan malah kok tenyo kami nan asal usul kami jale padahal itu nang kok mah putar balikan fakta. Jadi ada para orang begitu baik. Kalau main di mankan kitab suci, orang awalnya nak kitab suci di rumah, cuma ranji punya kelo-kelo. Ada lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang merubah-ubah kebenaran, memutarbalikkan fakta. Itu kan juga. Dan bagian besar orang itu memutar balikan fakta. Nan mana bisa salah,
nan salah bisa benar. Sementara umat Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat baginda Nabi siddiq, yakni jujur. Maka Bapak Ibu, tentu kita lawan kebohongan ini dengan kejujuran. Bagaimana kita mempertahankan kejujuran meskipun kita menjadi musuh bagi orang banyak. Orang yang jujur kok pasti musuhnya orang beruntung. Tak ada. Orang elok kok pasti lawannya orang jahit. Seandainya ada seorang orang jujur, ada 9 orang beruntung. Dan 9 kok bakal sama untuk membuli dan seorang orang. Tapi jangan sampai dunia lo dek kuning, merah lo dek sagu mani lo dek tak kuning, jangan sampai berubah. Sebab di pituah awak Bapak Ibu terkenal runtuah adat dek limbago, runtuah limbago dek kebenaran bagi disen sendiri. Kebenaran itu tetap yo manang kuma wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila kebenaran telah tiba maka hancurlah kebatilan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau para Yahudi itu bisa memutarbalikan fakta. Jadi kadang para Yahudi di persidangan bisa aja bertukar sih. Kalau tukar letak sih, kadang korban jadi pelaku, kan? Korban kadang bisa jadi pelaku bisa jadi korban. Saya cek takali cek dari pematang. Baca kak nak cari asal nak cari nan mati apa bayi utang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, berikut para orang Yahudi, karakter orang Yahudi adalah terlalu cinta terhadap dunia. Yobana dunia sama tu semana cinta mana ke dunia apa? Padahal dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini hanyalah sedagu. Tapi bagi orang Yahudi, bagi mereka dunia tujuannya itu takwi pada mati itu. Kalau jadi ada apa itu? Dek takwi barang nak barang pun jarak jauh saja dengan ya. Kalau kira-kira, kalau apa bisa ada kira-kira batin junang, kalau menjaga jauh saja. Itu tanda yang panakwi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang terlalu cinta terhadap dunia ternyata itu sama dengan perilaku mereka, sama dengan perilaku mereka. Mereka orang-orang Yahudi. Kemudian membunuh para nabi. Jadi orang Yahudi itu banyak membunuh nabi. Nabi bayangkan. Dia tahu nabi yang dibunuhnya adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu dibunuh oleh kelompok Yahudi. Bahkan ada kelompok Yahudi yang hampir membunuh Nabi Muhammad. Nabi dibunuh. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 Allah sebutkan bahwa mereka membunuh para nabi. Nabi dibunuh ya. Padahal Nabi adalah yang mengajak manusia kepada kebenaran. Ini tidak suku kebenaran makhluk dibunuh Nabi. Supaya tidak ada yang menyebarluaskan kebenaran ayat-ayat Allah, maka dibunuhnya para nabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dahsyat para Yahudi itu membunuh para nabi. Siapa mengatakan Allah mengatakan Al-Quran, tidak bisa dibantah. Zaman kini kau baru cara membunuh para nabi. Nabi kan ada lain. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ada lain. Tapi ini Bapak Ibu, Nabi punya pewaris. Nabi punya pelanjut perjuangan beliau, yakni para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris
seandainya hari kini adalah yang membunuh para ulama, itulah kelompok Yahudi, parangai Yahudi. Adalah orang membunuh ulama di mana tak ada. Tahun 65 Kapatang baru tahun 1965 PKI membunuh para kiai, membunuh para ulama, ya kan? Membunuh para buya, para banyak kiai dibantai di Indonesia. Itulah sambung sih perangai yang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang hari ini tidak membunuh secara fisik para ulama, tapi membunuh karakter ulama, membungkam para ulama. Jadi ada usaha kini Pak Ibu untuk membungkam ulama supaya ulama tak menyerukan kebenaran lain, ya kan, tidak melawan kekaran lain, maka dibungkam ulama. Baca membungkamnya, dipinjarwan, dikriminalkan. Berapa banyak ulama-ulama di penjara kita kena buyahanka Pak Ibu dalam penjara, tak tentu buyahanka di penjaruan. Tapi kecil buyahanka alhamdulillah di penjaruan saya salah saya tafsir Al-Azhar juga. Buyahanka di penjara mah kecil sialo, tak ada ulama di penjara kecil sialo, ulama pun ada dibungkam. Ulama dibungkam supaya takwi ulama pun melawan kemungkaran. Sebab dipesankan kulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar itu selakali pahit. Kalau para ulama nak takwi mengecek, kadang orang tak takwi banyak mengecek dia kata takut lah, kata imbau lah, kata panggi lah. Jadi supaya ulama pun tak banyak mengecek, dikriminalisasi. Ada cara yang lebih alui supaya ulama boleh tak kecil. Cara aluinya adalah diobok-obok, dia kandanya, adionya, pokoknya apa dia pak, dia bini ranca jadi, dia pak, dia orang tu jadi, pokoknya nanti puja dibaca-baca lah. Masalah politik jangan baca lah. Masalah ekonomi jangan baca lah. Mengaji itu masalah tahara salah. Masalah fikih salah, masalah sembahyang salah, masalah zikir salah, masalah politik dan bercurau. Padahal Nabi kalau tidak berpolitik pun tidak kamu masih kamu dinar. Tapi baru kini kalau adalah ulama, kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada buya berceramah tentang politik, kalau politik itu ya agama, kalau tidak ya Allah, anak mentua, Allah adu opini terbangun di tengah masyarakat kalau politik itu seolah-olah salah. Padahal Islam juga harus berpolitik. Kenapa Islam cepat menyebar di Nusantara dari Sabang sampai Merauke? Salah satunya adalah karena jalur politik. Baca jalur politiknya. Para ulama dulu wali songo Islam kan rajo dulu baik, rajo Islam kan? Raja Demak Islam kan dulu. Kalau Islam raja itu menurut itu lah. Islam udah tua dulu. Atau kemenakan menurut politik. Kini tak seolah ulama dan dia bicara masalah politik, masalah bau masalah bau masalah sembahyang. Itu sila baca. Selain lain itu ekonomi dia baca ustaz, dia baca bantu hari-hari banyak baca ustaz. Jadi baca masalah narkoba, yang salah saya jawab Ustaz. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, narkoba lah sampai ke taraf darurat, LGBT lah sampai ke taraf darurat. One ni tahu LGBT ni, dia tahu LGBT ya, lah sampai ke taraf darurat, lah banyak di Padang. Kalau dia baca masalah sembahyang dia sedih. Maka Bapak Ibu yang dalam Allah, jadi cara membunuh para ulama bukan ulamanya dengan diteror atau mungkin diobok-obok, kan dikipet-kipet di merah kan.
untuk membuat itu kan harta, tahta dan wanita. Ini sudah ditawarkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi semua itu ditolak oleh baginda. Maka Bapak Ibu, usaha dari mereka takkan pernah diam selamanya sampai umat Islam ini bertekuk lutut terhadap mereka. Contoh gini Bapak Ibu, memang lagi panci saudara. Kalau ingin orang Islam itu mengambil gelar profesor, doktor, itu harus melalui mengambil gelar itu harus lulus, harus fokus salam saudara. Asia nama maci itu tak orang Islam, orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh dikatakan profesor yang paling banyak di muka bumi itu orang Yahudi, orang Nasrani, sudah itu baru orang Islam. Kalau orang Islam kan ambil profesor tu dia syarat sama banyak Beko banyak tu jadi profesor. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilakukan berbagai cara untuk membungkam para ulama. Jadi kalau di negara Jawa ada perilaku yang membunuh karakter ulama, membabu-babukan buya. Ya dulu buya itu dibabu-babukan. Kalau tidak sesuai kaji buya itu kajinya, aku tidak bisa buya itu dipakai loh. Nyo tidak bisa dipakai pun tidak sesuai di Indonesia. Ada oleh cerai Bapak Ibu kelompok, kalau tidak dari kelompok ini buya itu tidak boleh mendangannya ulang selain. Itu lain di mana tidak tahu. Kita buya ulang lain tetap makan awal. Jadi Bapak Ibu berbagai cara memperantu-antukan di Indonesia. Apalagi hari ini umat Islam amat mudah sekali diadu domba. Sudah terkotak-kotak lah banyak mana kota gini. Ya kan lah banyak mana kota mudah mana. Kalau tak ada lah toleransi di Indonesia. Kalau tak ada lah moderasi di Indonesia, orang parah, mana lama parah. Di Timur Tengah saja Bapak Ibu, tak banyak suku, tak banyak perbedaan, itulah parah juga. Di Indonesia, sekian banyak perbedaan kelompok-kelompok, sampai kini dari masih aman. Bang masih aman, awak masih menjaga toleransi. Maka bertoleransilah, supaya kita tidak diperantu-antukan, diadu domba oleh orang Yahudi. Contoh di Palestina itu dulu kelompok yang selalu dia dulu, dengan kelompok apa Hizbullah, Hamas itu sangat cuma dirawat tu. Apa aja ke mana awak di dalam sini adalah parah. Namun berang saudara dibagi di dalam. Memang sangat menciptakan suasana itu, supaya umat Islam itu terpecah-belah. Sebab secara populasi sepertiga penduduk bumi ini itu lebih banyak umat Islam daripada umat-umat yang lain. Maka cara efektif adalah buat mereka terkotak-kotak. Sudah tu dia ngeng-ngeng satu dia ngeng-ngeng satu. Setelah kelompok itu paling benar. Sudah tu kelompok itu kecil paling benar. Kecil kelompok itu paling benar. Itu masing-masing marah subana akhirnya tagak kampung bela kampung, tagak kelompok bela kelompok. Bahkan tak boleh memang korban di saji tak di komplek harus ke tempat lain itu korban di kelompok itu korban. Kalau di situ korban tidak sampai kepada aja. Di situ tidak sesuai kepada itu lain parah. Maka tetaplah jaga kekompakan, silaturahmi, toleransi, saling hormat menghormati. Sebab Bapak Ibu, awak tidak bisa memaksakan paham awak ke orang lain. Tidak bisa pasal paham orang lain tidak bisa dipasung ke awak. Awak masing-masing itu punya paham Bapak Ibu. Para ulama selama beda kok, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi beliau-beliau itu saling menghormati.
Ditarap jenderal saling menghormati Bapak Ibu. Nyonan ditarap di kopral doa, bantuan tua. Padahal di tingkat jenderal itu kawan saling menghormati. Di kopral itu kan parah. Ilmu itu sebarang ada, tapi lewat kemasan yang benar. Maka Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tetap jaga kekompakan. Karakter-karakter orang Yahudi tadi untuk ditinggalkan, bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Mengingat balik yang pertama apa tadi Pak Ibu? Nak amu basuh kuru. Orang-orang yang karakter orang Yahudi itu nak amu basuh kuru. Angka dua ingkar janji. Angka tiga banyak tanah banyak tanah, tujuan bertanya untuk main elak, supaya tak kanai. Sudah tu adalah mereka itu cinta dunia, merubah ayat, kemudian mereka itu membunuh para nabi. Kalau ada Bapak Ibu jamaah nama pembunuhan buya difitnah, itulah yang perang yang buya difitnah. Tak ada kerajaan itu. Lah habis bahannya memfitnah ulang di kampung orang buya aja fitnah. Itu perang yang benci. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa kita pahami karakter orang Yahudi di dalam Al-Qur'an dihindari. Parangai orang Yahudi itu dihindari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gaya berkurang kadang-kadang bukan kasih menggurui, tapi sambil badiak nasi masak, sambil muncul-jual menunggu akan bisa tiba, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.